Relawan bersenjata Rusia siap beraksi di Ukraina. Pada Sabtu pagi yang dingin dan berangin di lapangan tembak di sebelah barat Moskow, Rusia, sekelompok pria berseragam militer lengkap mengadakan latihan menembak. Mereka adalah anggota Union of Donbas Volunteers, sebuah organisasi nasional yang sebagian terdiri dari mantan sukarelawan Rusia yang telah berjuang bersama pasukan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik dimulai pada 2014. Kondisi dalam perang itu juga tidak akan mudah. Ini akan membuat kami tetap bugar jika kami perlu kembali ke Donbas. Sergei yang menolak memberikan nama belakangnya mengatakan kepada The Moscow Times. Meski semakin banyak bukti dari kelompok penelitian independen menunjukkan keterlibatan militer Kremlin dalam konflik mendidih yang telah merenggut lebih dari 13.000 nyawa, Kremlin dengan keras menyangkal adanya hubungan resmi dengan perang di Donbas. Kremlin mengatakan bahwa setiap orang Rusia yang bertempur di Ukraina Timur adalah sukarelawan yang prihatin dengan dugaan ancaman terhadap penduduk berbahasa Rusia di daerah itu dari ultranasionalis Ukraina. Upaya separatis melawan pasukan pemerintah Ukraina telah didorong oleh sukarelawan Rusia, warga biasa seperti Sergei, dengan berbagai tingkat pelatihan militer yang ingin bergabung dengan apa yang mereka lihat sebagai tujuan yang adil. Sergei mengatakan dia bergabung dalam pertempuran pada 2014 karena dia terinspirasi oleh konsep Novorossiya yang berarti Rusia baru, nama historis untuk sebagian besar Ukraina Selatan dan Timur yang menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin pertama kali menghidupkan kembali gagasan itu tak lama setelah aneksasi Rusia atas Crimea Maret lalu, dan istilah itu kemudian diadopsi oleh pemberontak pro-Rusia di timur Ukraina untuk membenarkan upaya mereka menyebarkan gerakan anti-Kiev mereka di tenggara negara itu. Namun pada akhir 2015, Kremlin sebagian besar telah meninggalkan konsep tersebut dan banyak sukarelawan seperti Sergei meninggalkan wilayah itu untuk kembali kehidupan normal mereka di Rusia. Tetapi ketika ketegangan atas Ukraina telah mencapai ketinggian baru di tengah apa yang dilihat Barat sebagai ancaman pembangunan militer Rusia skala besar di perbatasan dengan tetangganya, anggota UDV mengatakan mereka bersiap untuk sekali lagi mengangkat senjata di Donbas. Bab ini tidak pernah ditutup untuk kami. Jika keadaan memanas lagi, tentu saja kami akan mempersenjatai diri dan pergi. Kami dapat dengan mudah dimobilisasi, kata Viktor Zapletin, seorang anggota senior UDV yang media sosialnya mengindikasikan bahwa dia sebelumnya bertempur di Luhansk di Ukraina Timur. Kami tidak akan menyerahkan semua hasil perjuangan keras yang telah diperoleh republik-republik ini. Tambahnya, merujuk pada Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, DNR dan LNR yang memisahkan diri di kawasan itu. Masih belum jelas berapa banyak sukarelawan yang bertempur di Donbas, atau seperti apa kemungkinan mobilisasi baru ini. Seorang perwakilan UDV yang didirikan oleh Vladislav Surkov, mantan penasihat lama Presiden Vladimir Putin yang sebelumnya bertanggung jawab atas kebijakan Rusia di Ukraina, mengatakan kepada The Moscow Times bahwa saat ini mereka memiliki 49 cabang di seluruh Rusia dan bahwa keanggotaannya telah melonjak menjadi 14.500 pada tahun ini. Kegiatan utamanya sekarang berkisar pada pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga DNR dan LNR dan mempromosikan penyebab dua wilayah yang tidak diakui di seluruh Rusia melalui program pendidikan dan lobi politik. Ketua vokal UDV Alexander Borodai, anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia Duma, adalah mantan pemimpin separatis yang secara de facto menjadi Perdana Menteri DRP. Yang memproklamirkan diri pada tahun 2014. Sekitar pekerja bulan lalu, mengeluarkan pernyataan di media sosial resminya yang mengatakan telah mulai memobilisasi unitnya sebagai reaksi terhadap agresi skala besar dan Ukraina. Persatuan Relawan Donbas menyatakan bahwa kami tidak akan berdiri di pinggir. Relawan Rusia telah mulai membentuk unit untuk berpartisipasi dalam pertahanan melawan agresi Ukraina, tulis pernyataan di Vkontakte. Masih belum jelas peran apa yang akan dimainkan sukarelawan Rusia jika pertempuran baru pecah di Ukraina. Pada 2014, Kremlin secara terbuka mendorong kesukarelaan meskipun menyangkal keterlibatan dalam perang, menjalankan program televisi memuji tindakan para pejuang.
Kritikus menuduh pemerintah menggunakan sukarelawan sejati untuk menyamarkan keterlibatannya sendiri dalam konflik. Kali ini dengan pasukan Rusia dikerahkan di dekat perbatasannya dengan Ukraina, para ahli mengatakan tidak mungkin Kremlin akan banyak menggunakan sukarelawan jika terjadi invasi besar-besaran. Jika ada eskalasi kali ini tidak akan ada kepura-puraan. Itu akan diperjuangkan oleh tentara reguler Rusia tanpa mereka perlu atau bisa bersembunyi di balik tentara bayaran dan amatir. Ujar Mark Galetti, seorang analis di Royal Unit Inggris, lembaga pemikir lembaga layanan. Namun Galetti menyarankan agar para sukarelawan dapat berguna bagi Rusia jika secara resmi mengakui kedua republik yang memisahkan diri itu. Sementara untuk waktu yang lama, pihak berwenang Rusia telah mengambil pendekatan hati-hati untuk secara terbuka mendukung DNR dan LNR. Sinyal baru-baru ini mengisyaratkan bahwa Kremlin benar-benar kuat. Bulan lalu Partai Rusia Bersatu yang pro-Kremlin untuk pertama kalinya mendesak pemerintah agar mengirimkan pasukan militer ke wilayah separatis. Anggota parlemen Rusia dijadwalkan pada 14 Februari untuk membahas pengakuan mereka. Langkah seperti itu akan menandai eskalasi besar-besaran oleh Rusia. Rusia juga mempercepat pemberian lebih dari 500 juta paspor Rusia kepada penduduk Donbas pada pertengahan 2021. Sekarang, salah satu skenario invasi Rusia yang mungkin sedang dibahas oleh Ukraina adalah pasukan militer Rusia yang membenarkan memasuki Ukraina Timur untuk mempertahankan populasi lokal warga Rusia yang baru dibentuk. Relawan Donbas mengatakan kepada The Moscow Times bahwa mereka menyambut baik pelukan Rusia terhadap dua republik yang tidak dikenal itu. Rusia harus secara resmi mengakui kedua republik dan memberi mereka semua kemungkinan bantuan militer dan ekonomi, termasuk republik dalam ruang ekonomi dan bea cukai, memberikan kewarganegaraan Rusia kepada semua warga republik yang ingin mendapatkannya, ungkap Alexander Kolesnikov, sukarelawan lainnya, yang telah bertempur di Donbas. Sukarelawan yang lain berharap bahwa kali ini Rusia akan menerobos dan mencaplok Ukraina Timur. Kami tidak berpikir Rusia telah melangkah cukup jauh. Kami telah melunak di Ukraina. Kami siap membantu mengubah itu, ujar Zaplatin.